Halo semuanya, ketemu lagi di seri Biokalkulus. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan tentang kekontinuan. Jadi di sini kita punya dua buah fungsi ya. Jadi ada fx-nya adalah 2 min e pangkat x dan gx-nya adalah kx untuk k suatu konstanta. Dan pertanyaan kita yang pertama ini kita ingin meyakinkan bahwa terdapat setidaknya satu buah titik potong antara grafik y sama dengan fx dan y sama dengan gx ketika k-nya positif. Nah, di sini kita akan memanfaatkan sifat-sifat kekontinuan dan nanti pada akhirnya kita akan menggunakan apa yang kita sebut dengan teorema nilai antara ya. Jadi teorema nilai antara. Nah, ini teorema isinya apa? Jadi kita lihat dulu pertama-tama. Ini saya langsung ilustrasikan saja ya. Jadi pakai grafik saja. Nah, jika kita punya fungsi fx, gitu ya, ini continue, di sela tutup AB, oke, ini misalkan saya punya ilustrasinya di sela tutup AB, misalkan saya punya FA-nya di sini, FB-nya di situ, gitu ya, misalkan. Jadi kita punya titik ini dan titik ini ya, A, FA dan B, FB. Nah, dan kita bisa memilih W ini yang berada di antara FA dan FB gitu ya. Jadi seperti ini. Dalam kasus ini FA-nya lebih kecil dari FB gitu. Contohnya misalkan kita pilih W di sini. Nah, karena F-nya ini fungsi yang kontinu di sela tutup AB, misalkan kita punya F-nya sejelek ini, walaupun sejelek ini dia kontinu gitu ya, tetap nyambung. Nah, pasti kita akan selalu menemukan C di mana FC-nya sama dengan W gitu ya. Nah, masalah C-nya di mana, kita cukup yakin bahwa C-nya itu pasti berada di selang buka AB ya. Jadi kita akan punya di sini ada C yang berada di selang buka AB sehingga FC sama dengan W, seperti itu. Nah, di sini kita hanya bisa yakin bahwa C-nya ada di selang AB, namun kita tidak bisa menentukan C-nya di mana. Seperti itu ya. Jadi, teorema nilai antara ini hanya memberikan eksistensinya aja, atau keberadaannya saja dari kasus ini ya. Nah, di sini kita bisa menerapkan teorema nilai antara untuk menunjukkan bahwa terdapat setidaknya satu buah titik potong. Nah, seperti apa caranya? Nah, titik potong itu bisa kita tentukan dengan cara menyamakan dua buah fungsinya. Ya. Jadi fx kita buat sama dengan gx. Artinya apa? Kita punya 2 min e pangkat x sama dengan kx. Kalau kita bisa menemukan x yang memenuhi persamaan ini, artinya x itu menjadi absis dari titik potongnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat pindah ruas dulu ya. Jadi kita punya di sini kita pindahkan ke ruas kiri gitu misalnya. Jadi 2 min e pangkat x min kx sama dengan 0. Nah, kalau kita bisa definisikan ini hx gitu ya. Jadi hx ini adalah 2 min e pangkat x min kx. Nah, di sini kita ingin menentukan solusi persamaan hx sama dengan 0. Gitu ya. Jadi permasalahan menentukan titik potong ini sama saja dengan mencari solusi atau akar-akar dari persamaan hx sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat dulu. Hx ini adalah fungsi yang kontinu. Kenapa dia kontinu? Karena ini adalah seluruhnya pengurangan dari fungsi-fungsi yang seluruhnya kontinu di R gitu ya, seluruhnya kontinu di bilangan real. 2 itu fungsi konstan, kontinu di bilangan real. E pangkat x, eksponen, itu selalu kontinu di setiap bilangan real. Dan kx untuk setiap k, dia akan berbentuk linear. Dan polinom pasti selalu kontinu di setiap bilangan real. Maka dari itu, kita bisa yakin bahwa h kontinu di R ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita bisa memilih selangnya ya. Jadi kalau tadi kita punya teorema nilai antara, kita harus tahu selang A dan B-nya. Dan W-nya di sini siapa? W-nya di sini adalah 0 itu sendiri. Jadi kita ingin menentukan A dan B,
agar FA-nya dan FB-nya itu berbeda tanda. Begitu ya. Jadi di sini W-nya ya. Nah, kita bisa memilih sebagai berikut. Kita bisa cek dulu dari angka yang paling mudah kita hitung ya, atau bilangan yang paling mudah kita hitung. H0, kita akan punya 2 dikurangi E pangkat 0 dikurangi K kali 0. Itu adalah 2 kurang 1 kurang 0. 1 ya, ini positif. Jika kita bisa menemukan satu buah bilangan lain yang menghasilkan bilangan negatif untuk fungsi H-nya, maka kita bisa gunakan teorema nilai antara. Dan kita bisa peroleh di H1 ya. Jadi ini 2 dikurangi E pangkat 1 dikurangi K kali 1. Kita akan punya di sini 2 dikurangi E pangkat 1, ini tentunya akan negatif ya, karena E itu sendiri adalah bilangan yang kira-kira 2,71 sekian-sekian ya. Jadi 2 dikurangi sesuatu yang lebih besar dari 2 itu negatif. Dan di sini kita punya syarat K-nya positif. Nah, bilangan negatif jika kita kurangkan dengan bilangan yang positif tentunya akan negatif ya. Jadi ini akan selalu bernilai negatif. Nah, maka dari itu kita bisa simpulkan melalui teorema nilai antara, saya singkat TNA, kita akan punya terdapat suatu bilangan C pada selang 0 sampai 1 sehingga HC ini sama dengan 0, gitu ya. Artinya HC sama dengan 0, itu artinya adalah balik lagi ke yang tadi ya. Atau kita punya ini adalah 2 min E pangkat X min KX. Di sini maksud saya X-nya berubah jadi C gitu ya. Ini K jadi C. KC sama dengan 0. 2 min E pangkat C ini sama dengan KC, gitu ya. Jadi kita bisa punya ini adalah C, misalkan kita pilih FC begitu. Ini adalah titik potong. Jadi titik potongnya sudah dijamin ada, namun kita tidak perlu tahu C-nya ada di mana. Yang penting kita sudah bisa menjamin terdapat satu buah titik potong. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan B. Jadi di sini diberikan K-nya adalah minus setengah. Dan sekarang kita ingin menunjukkan bahwa terdapat setidaknya 2 buah titik potong antara grafik Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx. Jadi di sini saya ubah dulu K-nya menjadi min setengah. Jadi kita akan melakukan dengan cara yang serupa ya, dengan menggunakan Hx yang sama. Yaitu adalah 2 min E pangkat X, sekarang min Kx berubah menjadi plus X per 2, gitu ya, karena K-nya min setengah. Nah, di sini kita masih dengan argumen yang serupa ya, jadi H-nya continue pada selang R, gitu ya. Jadi dia continue di seluruh bilangan real, oke? Nah, di sini apa yang bisa kita pilih? Kita harus memilih 3 buah titik, ya, 3 buah titik yang nilainya berselang-seling gitu ya. Jadi ini positif, negatif, positif, atau negatif, positif, negatif gitu ya. Seperti biasa kita akan mulai dari yang paling mudah, kita hitung dulu H0 ya. Jadi ini 2 dikurangi E pangkat 0 ditambah 0 per 2, ya ini masih 2 kurang 1 yaitu 1. Oke. Lalu kita punya H1. H1 tadi 2 dikurangi E pangkat 1 ditambah setengah. Oke. Nah, di sini kita ingat-ingat lagi tadi E itu sekitar 2,71 sekian-sekian ya. 2 ditambah setengah itu 2,5. Dikurangi 2,71, berarti dia akan negatif ya. Dan ini positif. Oke, untuk titik selanjutnya kita bisa memilih minus 4 ya. Nah, di sini kita akan peroleh 2 dikurangi E pangkat min 4 ditambah ini min 4 per 2 dia. Ini bukan setengah ya, harusnya min 4 per 2. Nah, min 4 per 2 itu adalah min 2 ya. Jadi ini bisa saling menghabiskan. Oke. Dan menyisakan minus E pangkat min 4. Ini adalah bernilai negatif. Jadi kalau kita lihat, ini garis bilangannya kira-kira ini min 4, ini 0, ini 1, gitu ya.
Jadi di min 4 dia negatif, di 0 dia positif, di 1 dia negatif. Nah, artinya dari min 4 sampai 0 kita bisa menyimpulkan dengan teorema nilai antara terdapat nilai C1 ya di antara min 4 sampai 0. Oke. Sehingga H C1 sama dengan 0 gitu. Saya turun sedikit ya. Dan dari 0 sampai 1 ini juga bisa kita simpulkan dengan teorema nilai antara ya, karena nilainya yang satunya positif, yang satunya negatif gitu ya. Jadi terdapat C2 gitu kira-kira. Ini berada di selang 0 sampai 1 sehingga H dari C2 sama dengan 0. Dan kita sudah tahu tadi bahwa H X sama dengan 0 ini menandakan solusinya, menandakan titik potong. Jadi kita akan punyai setidaknya ada 2 buah bilangan yang berbeda, C1 dan C2, yang menjadi titik potong antara 2 buah grafik fungsi ini. Oke, sekarang kita akan lihat pertanyaan yang C. Jadi tadi kita sudah meyakinkan bahwa setidaknya ada 2 titik potong antara grafik fx, y sama dengan fx, dan y sama dengan gx untuk k-nya min setengah. Nah, ternyata setelah dicek lebih lanjut, bahwa ini tepat 2 titik saja, tidak ada titik potong yang lain. Ya, kita sebut tadi di x1 dan x2 dengan x1-nya lebih kecil dari x2. Nah, sekarang kita ingin mencoba menunjukkan bahwa fx ini akan selalu lebih besar dari gx untuk setiap x-nya di antara x1 sampai x2. Nah, kita akan memanfaatkan apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Jadi kita akan gunakan fungsi h yang sama, yaitu adalah 2 min e pangkat x ditambah x per 2. Atau ini sebenarnya adalah fx kurang gx ya. Jadi misalkan kita ingin buktikan fx lebih besar dari gx, apa yang terjadi? Jika fx-nya lebih besar dari gx, ini artinya selisih dari fx dan gx ini positif ya. Jadi ini sama saja dengan kita ingin membuktikan hx-nya positif gitu ya. Jadi akan dibuktikan hx ini selalu positif untuk setiap x-nya berada di antara selang x1 sampai x2. Oke, nah sekarang kita tahu H0-nya 1 ya, kita udah ngitung dari tadi ya, H0-nya itu selalu 1. Dan ini lebih besar dari 0. Oke, 1 itu bilangan positif. Dan kita tahu bahwa tadi, ya, jadi kalau saya gambarkan ulang tadi garis bilangannya, ada min 4, ada 0, ada 1, gitu ya. Di min 4 sampai 0 kita sudah dapat satu buah titik potong, sebutlah di X1. Di 0 sampai 1 kita dapat satu buah titik potong lainnya, sebutlah di X2 gitu ya. Artinya si 0 ini berada di antara X1 dan X2 gitu ya. Jadi saya tuliskan seperti ini. Sip. Nah, sekarang kita andai ya, kita mengandai-andai ya. Jadi andaikan terdapat suatu titik gitu ya, X bintang gitu saya beri nama ya, yang berada di selang X1 sampai X2, sehingga Hx bintangnya ini malah negatif. Nah, berarti kan ini gagal. Andaikan ini tidak terbukti, apa yang terjadi gitu ya. Nah, yang terjadi, kita akan punya teorema nilai antara berlaku gitu ya. Jadi terdapat sebutlah C yang berada di antara 0 sampai X bintang gitu. Sehingga HC-nya 0. Kenapa ini bisa terjadi? Ingat bahwa H0-nya ini positif gitu ya. Tapi kalau kita punya suatu nilai X bintang sehingga dia negatif, maka TNA berlaku atau teorema nilai antara berlaku. Nah, ini kan kontradiksi ya. Kontradiksinya kenapa? Karena
dikasih tahu di soal bahwa ini cuma terdapat tepat 2 buah titik potong. Jadi tidak boleh ada titik potong yang lainnya, gitu ya. Nah, jadi pengandaian kita gagal karena dia ini gagal kontradiksi. Oke, maka dari itu yang kita ingin buktikan berhasil kita buktikan ya dengan metode kontradiksi. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa simpulkan haruslah Hx-nya positif untuk setiap X yang berada di antara X1 sampai X2. Nah, karena ini berhasil kita buktikan, ini akibatnya Fx-nya akan lebih besar dari Gx ya untuk setiap X yang berada di antara X1 sampai X2. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.